Sungai-sungai di sorga itu Allah ungkapkan dalam bentuk jamak. Sungai tawar itu jamak, anharun min ma'in. Sungai madu, sungai susu juga jamak, anharun min labanin, jamak. Kalau tunggalnya nahrun. Khamar juga begitu, anharun min khamar. Itu artinya setiap satu jenis sungai itu pun ragam-ragam. Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi mannatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kalimat dan di dalam ayat-ayatnya. Yang kali ini kita akan bahas surat Muhammad, surat 47 ayat yang ke-15. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratum min rabbihim kaman huwa khalidun finnari wa sukuma hamiman faqatta'a am'a'ahum. Perumpamaan sorga yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai dari air tawar yang tidak asin, dan sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai dari khamar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang bening, yang warnanya bersih bening. Dan bagi mereka di sana terdapat berbagai macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah sama dengan orang yang kekal dalam neraka, yang di dalam neraka mereka diberi minum dari air yang mendidih, yang memutuskan usus mereka. Itu artinya surat Muhammad ayat 15. Ayat ini menjelaskan tentang sorga, yang kata Allah di dalam sorga itu ada sungai-sungai. Minimal ada 4 sungai kata Allah. Ada sungai tawar, anharun min ma'in, yang sifatnya ghairi asin, tidak pernah asin. Yang kedua, sungai dari susu, anharun min laban, sungai susu yang tidak berubah rasanya. Dan yang ketiga, sungai dari khamar, anharun min khamrin, yang sangat lezat, lazzatin lisyaribin. Wa anharun min asal, dan ada sungai dari madu yang bening, yang bersih, tanpa ada cemar dan campuran. Ada beberapa perkara yang menarik untuk kita perhatikan dalam ini. Satu, sungai-sungai di sorga itu Allah ungkapkan dalam bentuk jamak. Sungai tawar itu jamak, anharun min ma'in. Sungai madu, sungai susu juga jamak, anharun min labanin, jamak. Kalau tunggalnya nahrun. Khamar juga begitu, anharun min khamar. Itu artinya setiap satu jenis sungai itu pun ragam-ragam. Misal, sungai susu itu pun tidak satu, karena jenis susu kan banyak. Ada, kalau di dunia saja macam-macam susunya. Ada susu bendera, ada susu ini, ada susu itu. Di sorga lebih ramai lagi. Setiap jenis minuman susu ada ragamnya pula. Itu kenapa anhar dijamakkan. Dan ingat ya, kita di sana diberikan susu tidak dengan ukuran gelas
teko, ya. Tapi sungai yang kata Nabi lebar satu sungai itu masih rata arba'ina sana, perjalanan 40 tahun. Itu lebar satu sungai di surga. Ini satu sungai jenis susu misalnya, itu pun ragam pula sungainya. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia di sana ada banyak pilihan sesuai dengan selera mereka masing-masing. Karena susu kalau dikasih satu saja, mungkin banyak orang yang akan komplain, kenapa saya tidak suka susu ini. Tapi semua jenis susu ada sungainya. Semua jenis madu ada sungainya. Semua jenis khamar ada sungainya. Itulah kenapa kata sungai dijamakkan, bukan diungkapkan dalam bentuk tunggal nahrun, tapi ya anhar. Setiap sungai anhar. Setiap sungai anhar. Yang kedua, ada sifat-sifat sungai itu yang disebutkan Allah. Sungai tawar. Anharun min ma'in, sifatnya ghairi asin. Jadi sungai tawar, ya, air tawar, air yang biasa kita minum, itu sifatnya ghairi asin. Kenapa sifatnya ghairi asin? Karena air yang di dunia ini, yang tawar itu, kalau mengendap, dibiarkan dia diam, dia akan berubah, rasanya jadi asin. Dan itu kenapa air laut itu asin. Padahal air laut itu, air tawar itu. Tawar dia awalnya. Tapi karena dia berjalan ya di atas permukaan tanah, kemudian dia membawa ya garam-garam mineral, lalu sampai ke lautan, dia menguap. Yang menguap itu hanya unsur airnya. Ya. Tapi unsur mineralnya tinggal. Garamnya. Itu kenapa laut jadi asin. Itu kenapa laut mati itu asin, karena airnya tidak pernah mengalir, tidak pernah bertukar, dia hanya menguap hingga yang tinggal itu makin asin, makin asin. Itu sifat air di dunia. Karena air tawar bisa berubah jadi asin bila dia diam atau bila dia bergerak sampai ke batas yang sangat jauh, maka dia pun akan berubah rasanya. Minuman di surga tidak akan berubah menjadi asin walaupun dia mengalir tajri. Adapun sungai susu sifatnya lam yataghayyar ta'muhu, rasanya tidak pernah berubah. Kenapa? Karena susu kalau dibiarkan dia mengendap lama-lama, maka dia akan berubah menjadi asam. Susu itu bisa berubah jadi asam kalau dia dibiarkan lama-lama. Nah, sungai di sorga, sungai susu di sorga tidak akan berubah rasanya jadi asam walaupun itu susu lama dia diendapkan. Tidak akan berubah menjadi asam karena sifat susu di dunia kalau diendapkan berubah menjadi asam. Itu makanya sifatnya lam yataghayyar ta'muhu. Adapun khamar itu sifatnya lazzatin lisyaribin. Lezat, nikmat. Lezat. Karena minuman khamar di dunia ini bukan lezat, pahit. Karena khamar itu puncak dari manis. Kalau manis sudah sampai ke puncaknya, maka dia menjadi apa itu? Kenapa dia memabukkan? Sementara khamar di sorga itu lezat. Makanya di surah Al-Waqiah ayat yang ke-19, la yusadda'una anha wa la yunzifun. Ketika mereka meminumnya, mereka tidak pusing, tidak pula mabuk, tidak ada gangguan pada akalnya. Kenapa? Karena lezat. Lezat. Minuman khamar di dunia akan mengganggu akal. Kenapa? Karena dia di puncak manis hingga rasanya pun tidak lezat sebenarnya. Dia sudah mendekati rasa yang pahit. Itu kenapa akal kita menjadi berubah, menjadi rusak. Minuman di sorga tidak begitu. Makanya sifatnya lazzah. Nikmatnya saja, mabuknya, hilang akalnya, itu tidak ada. Madu sifatnya musaffa, bening, bersih, tanpa campuran. Karena banyak madu di dunia ini, itu dicampur, dioplos. Hingga warnanya tidak bersih. Ya, kadang dicampur dengan gula, kadang dicampur dengan macam-macam. Supaya dia bisa lebih banyak dijual. Minuman madu di sorga itu musaffa, tanpa campuran.
Demikian menunjukkan bahwa minuman di sorga itu sempurna. Walaupun namanya sama dengan minuman di dunia, tetapi bobotnya, mutunya, kualitasnya tidak akan pernah sama. Berikutnya, kata sungai itu diungkapkan jenisnya itu dalam bentuk nakirah. Nakirah itu indefinite, tidak tentu. Ya, anhar min ma'in. Ma'in itu nakirah, bukan minal ma', tapi ma'in. Kalau air di dunia ini alma. Begitu juga susu, min labanin. Laban itu nakirah, bukan al-laban, tapi labanin. Tidak ada alif lam. Begitu juga khamar, khamrin, bukan al-khamar. Kalau di dunia khamarnya pakai alif lam, innamal khamru pakai alif lam. Asalnya tanpa alif lam juga, nakirah, min asal, bukan minal asal. Kenapa setiap minuman di sorga itu nakirah? Ma'in nakirah, labanin nakirah, khamrin nakirah, asalin nakirah. Kenapa semuanya nakirah? Nakirah itu bentuknya tidak jelas, tidak tentu, tidak terukur. Namanya nakirah. Nakirah itu sesuatu yang tidak tentu, yang tidak terukur. Namanya nakirah. Kenapa sungai di sorga itu nakirah? Karena sungai di sorga itu tidak tertentu. Sekalipun sungainya satu, tapi rasanya tidak akan pernah sama. Rasanya akan beragam. Dan beragam itu include pada makna nakirah. Karena nakirah itu umum. Tidak bisa dispesifikasikan dalam jenis tertentu. Jadi, kalau sungai susu di sorga itu, walaupun satu sungainya, tetap juga nakirah dalam pengertian tidak akan bisa dijelaskan rasanya, tidak akan bisa dijelaskan bentuknya, ukurannya. Semuanya tidak jelas. Ini yang disebut oleh Nabi dalam hadis yang saya itu, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Apapun yang ada di sorga itu tidak akan pernah bisa mata melihat, tak akan pernah bisa telinga mendengar, tidak akan pernah bisa hati membayangkannya. Semuanya nakirah, tidak terjangkau, unlimited, tanpa prediksi. Nakirah. Kalau ma'rifah, ya jelas namanya ma'rifah. Dikenal, diketahui, terukur, terstandar. Tapi kalau nakirah tidak. Ini menunjukkan semua kenikmatan sorga hingga minuman-minuman yang ada di sorga itu sesuatu yang tidak terjangkau, tidak terukur, ya tidak dikenal dalam ukuran-ukuran manusia. Karena itulah semuanya diungkapkan dalam bentuk nakirah indefinite. Begitulah sejatinya kenikmatan sorga. Bahwa apapun yang ada di sorga itu melampaui apa yang Anda perkirakan, apa yang Anda bayangkan, apa yang Anda jelaskan. Sorga dan kenikmatannya mala ainun ra'at, tidak bisa dilihat mata. Mala uzunun sami'at, tidak bisa didengar telinga ceritanya. Wala khatara ala qalbil basar, hati manusia tidak akan pernah ada yang sanggup membayangkan indahnya. Karena itulah semuanya nakira untuk menunjukkan makna indefinite, tanpa batas. Begitulah hakikinya sorga. Semoga Allah menjadikan kita bahagian dari penghuninya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.